Oke, yuk kita mulai ya. Udah 1000 nih. Ya loh, biasa pakai caplang, nggak ada caplang, adanya itu tergoda deh. Ternyata kalau kena keringet dia jadi panas banget. Oke. Singkat cerita, IHSG bakalan masih akan turun. Masih akan turun sampai ke level sekitaran 7.100. Jadi ini yang dinanti-nanti IHSG turun atau IHSG terkoreksi. Apapun penyebabnya, mau saham-saham Prayogo Pangestu, mau saham Big Banks, mau dari sentimen Amerika, suku bunga, dan sebenarnya belakangan ini aku mengantisipasi penyebabnya lebih dari US 10 years bond yield yang udah mulai ada tanda-tanda naik. Dan kalau diperhatikan di sini, ini kan memang udah breakout dari downtrend line-nya. Udah breakout ya. Terus dia ketahan di area resisten di sini. Nah, pattern kayak gini tuh, ini kira-kira bakalan gimana? Banyakan naiknya atau banyakan turunnya? Probability-nya bakalan kayak gini. Sehingga, siap-siap pakai sabuk pengaman, pegangan kencang, IHSG bisa turun, lanjut turun. Turunnya sampai ke 7114. Saham apa aja yang bakalan bisa turun? BCA dan kawan-kawan bisa turun. So that's normal, karena naiknya udah ketinggian. Bisa turun sampai level berapa? BCA kita antisipasi 9.400, bisa turun sampai 9.400. Bank Rakyat Indonesia bisa turun sampai level berapa? Jangka pendek aku anticipate sampai level 5.600. Ini aku turunin supportnya di 5.600. Terus selain BRI, Bank Mandiri, dia bisa turun sampai kemana? Itu ini bukan dalam waktu 1-2 hari aja, tapi sampai akhir Januari. Jadi BMRI aku antisipasi bisa ada normal correction sampai 6150. Sorry, aku ganti koneksi dulu ya. Aku ganti wifi dulu. Hai ya, wifi-nya udah nyala tuh. Udah nyala yang bagus. Ngeblur, tapi ya iki pakai paket data. Ya, bentar, ganti data ya. Oke, udah denger. Komang Surat nih, BBRI masih bisa beli Miss, jangan dong, kan udah dibilang ketinggian, bisa turun, bisa terkoreksi, koreksi normal. US 10 years bond yield-nya mau naik, sahamnya bisa turun. Sabtu nanti ada Investart buat kalian yang baru mulai investasi saham ataupun kalian yang udah investasi saham dari dulu, trading saham, gambling saham, nggak jelas. Yuk bangun fondasi yang bagus, yuk belajar di Investart hari Sabtu ini. Investart aku desain supaya kalian bisa belajar investasi saham dengan cara yang lebih benar. Sebenarnya nggak ada benar salah, tapi lebih efektif aja gitu. Efektif tuh artinya bisa membatasi risiko, mengantisipasi risiko dengan baik. Aku lanjut, yang bisa bikin IHSG turun lebih dalam ada saham apa lagi? GoTo. Selain Big Banks, ada GoTo. Gojek Tokopedia hari ini tadi sempat candlenya bearish banget sampai ke level terendahnya di level 83 dan ditarik lagi sampai 87. Kita ngelihatnya masih akan bisa lanjut turun sampai ke 83 lagi. Jadi be very careful di sini. Oke, terus beberapa saham yang bisa dibilang big caps hari ini breakdown. Contohnya ada Unilever. Unilever aku pasang support di 3410 di sini. Dia jatuh volumenya gede. Nah, ini trader exit dulu ya. Trader exit dulu. Kalau investor gimana? Investor mah sebenarnya udah
diskon banyak nih buat Unilevernya. Secara valuation udah banyak diskon. Jadi kalau investor mungkin strateginya justru malah nyicil. Dapat valuasi sangat murah, sangat diskon sekali. Aku ngelihat untuk investor di sini justru valuasinya murah. Cuman tetap harus dibatasin, nggak boleh lebih dari 15% portfolio mula. Ini ada di Mvest lengkap. Jadi mau investasi saham apa boleh, tapi ada porsinya, ada money managementnya. Itu di hari Sabtu nanti kita jelasin. Mvest Start itu kelas 2 jam pemulanya untuk pengenalan Mvest gitu. Unilever yang trading jangan sentuh-sentuh, dia masih bisa turun pattern kayak gini. Investor ya silahkan kalau mau nitip sendal dikit-dikit, tapi jangan semua isi portfoliomu ditambah dia. Oke, terus selain itu ada Astra International. Batuk nggak sembuh-sembuh gimana nih ya. Oke, Astra International hari ini dia breakdown juga dari support minornya di angka 5.500 support minornya. Bisa sampai 5350 Astra International, bahkan bisa sampai 52 Astra International. Astra ini di dalamnya ada banyak saham banyak anak usaha di bidang komoditas. Dan belum ada sentimen positif. Aku sih lebih confident di Astra karena pasti ada rotasi sektoral 2024 nanti. Ini kalau sektor komoditinya mulai bangun, dan sekarang sebenarnya udah mulai mutuk-mutuk bangun ya, itu Astra bisa ke dampak positif. Jadi trader stay away dari Astra International. Investor boleh nyicil dikit-dikit sampai 5.200, tetap harus dibatasin di portfoliomu. Di Mvest diajarin maksimal berapa persennya, sehingga kalau misalkan ada turun-turun kayak gini nggak bikin damage di portfolio kamu. Oke, terus US 10 years bond yield itu cenderung naik. Kenapa? Karena The Fed mengatakan mereka nggak akan cepat-cepat turunin suku bunga. Jadi awalnya plan nurunin suku bunga tuh di akhir Maret atau April atau awal Mei, tapi bakalan dimundurin kira-kira bulan Juni nurunin suku bunganya. Jadi itu dianggap sebagai satu sentimen yang kurang oke. Meskipun sebenarnya ya nggak signifikan, dan US 10 year bond yield masih akan berpotensi naik. Gold, kita lihat gold gimana. Biasanya kalau kayak gini goldnya juga bakalan tren naik, kita lihat ya. Gold belum ada tanda-tanda tren naik, sekarang sih masih sideways. Tapi yang jelas kalau US 10 years bond yield-nya naik, sahamnya bakalan turun. Jadi antisipasi for big banks dan perbankan-perbankan lainnya bisa turun. BBYB kita udah profit taking sekitaran 50% beberapa hari kemarin. Jadi buat kalian yang sempat dengar M-Trade masuk BBYB dan nggak ngikutin IG Live lagi atau nggak ngikutin M-Trade, nggak tahu kalau kita udah review jual tuh di 12 Januari gitu. Jadi anyway, saat ini lagi ada ijo-ijo kecil, kita nggak masuk dulu. Kenapa? Karena IHSG potensinya lebih banyak turun daripada naik. Terus Unilever, Astra juga terkoreksi, saham-saham teknologi bisa lanjut terkoreksi, Arto juga. Jadi kita mau lebih waspada di sini. Ya, ini Arto dia bakalan bisa turun atau koreksi sampai 3180 gitu. Oke ya, jadi ini udah diperkirakan juga beberapa hari kemarin, aku juga udah bahas itu. Hari ini kita banyak banget review jual di M-Trade. Itu bukan panic selling, tapi kita melihat bahwa memang udah waktunya jual. Kita akan review beberapa saham yang kita tadi sempat jual. Ini ada jual hijau, artinya profit taking, biru BEP, ada mungkin sedikit rugi, ada yang untung gitu loh. Terus kemudian ada yang merah juga cut loss, SMGR ini untung, BEP cut loss. Nah ini banyak yang untung di 15 Januari kemarin, kita udah banyak jualan. Kesimpulannya apa? Meskipun di 15 Januari kita jualnya untuk profit taking, tapi sebenarnya kita pakai signal pembalikan arah menuju turun. Jadi di 15 Januari itu sebenarnya udah kelihatan beberapa tanda koreksi, khususnya untuk sektor perbankan di sini. Jadi perbankan seperti BBYB, Arto tuh kita udah exit di 12 Januari
10 Januarian. Nah, kita mau review yang hari ini dulu, misalnya energi. Ini kenapa kita exit. Jadi hari ini kita belajar tentang kenapa exit ya. Instead of buy, jangan buy terus nih. Karena ada waktunya market turun juga kan. Jadi kita mesti tahu kapan harus ngerem. As simple as energi itu sebenarnya dia udah balik arah turun. Aku ajarin yang simple aja kalau di IG live. Selengkapnya sebenarnya di workshop Super Trader tanggal 6 sampai 7. Tanggal 6 sampai 7 Juli 2024, masih jauh tapi biasanya seatnya jauh-jauh hari udah keisi penuh gitu. Jadi segera ke supertrader.id, jangan berpikir wah masih jauh nanti seatnya masih banyak gitu. Ini memang early bird 1, masih early bird 1. Tapi manfaatkan baik-baik. Ini intinya udah patah dari support di sini. Kita seringkali pakai support horizontal line, tapi sebenarnya di sini ada support MA100 juga yang dia patah gitu. Ya, jadi energi beberapa hari kemarin di 12 Januari chartnya cakep, 15 Januari sempat naik cakep banget dan ternyata dia nggak kuat. Ya udah, tidak ada 100% yang pasti di market sehingga kita exit. Masih bisa cuan jangka menengahnya profit taking 3-8%. Gimana kabar Doit? Yuk kita lihat hari ini kenapa review sell Doit. Doit itu sebetulnya ya, dia tuh turun itu normal correction aja jangka pendek, masih bisa naik lagi. Nah, kenapa M-Trade review jual untuk jangka menengahnya? As simple as kita mau amanin cuan. Kita mau mengamankan cuan kita karena bantalan cuannya tuh belum terlalu banyak, jadi sekitar 5-6%-an, dan kita nggak mau cuan kita kegerus. Kalau bantalan cuan yang banyak, koreksi cuman gini mah kita biarin aja buat yang jangka menengahnya gitu. Ya jadi waktu itu breakout di 4 Januari cakep, dan sekarang kita jangka menengah sebenarnya kalau ngelihat ilmu tren sih belum patah, belum gimana. Cuman ya kita mau amanin cuan aja. Jadi biar nggak sampai jadi rugi. Nah anyway, pakai indikator apa sih? Kalau kamu lihat di sini mah kelihatan banget aku nggak nutupin apapun, indikatornya cuma moving average dan volume. Tapi sebenarnya ilmu trading kita tuh bukan cuma sekedar pakai indikator doang, lebih ke money management, lebih ke psikologi trading juga, money management, dan ada strateginya kalau kita bantalan. Jadi salah satu contoh money management tuh tadi ngelihat bantalan cuan itu tadi, bukan cuma teknikal aja. Pugu nanya bahas apa nih Ci? Bahas ngajarin kalian kapan jualan. Hari ini kan banyak kita jualan, kenapa? Karena kita ngelihat IHSG itu terkoreksi dan dalam 2 pekan ke depan tuh masih bisa lanjut koreksi lagi gitu. Oke. Sebentar ya, aku masih mau review beberapa saham yang contohnya ERA kita juga profit taking, jangka menengah cuma 3-5% aja. Apakah sebetulnya ERA ini udah trennya patah? Belum, dia masih trennya masih sideways. Cuman kalian yang ikut workshop Super Trader pasti kalian ngerti banget deh ini apa. Pattern kayak gini tuh nggak enak banget gitu loh. Jadi terlepas misalkan analisis kita ternyata salah, kita sudah mengantisipasi secara statistik ya. Jadi dari historical berkali-kali pattern kayak gini lebih banyak turunnya daripada naiknya gitu. Dan volume juga belum gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian cuman berpegang pada teori harus nunggu volume, ya nggak salah sih. Kalau nunggu volume jatuh ya nggak salah. Tapi kan eman-eman toh, kalau bahasa Jawanya tuh sayang kan. Cuannya masih ada 3,5 sampai 5 ya kita amanin dulu gitu loh, biar kinerja tradingnya masih aman ya. Jadi itu contoh sebenarnya, dan itu dijelasin detail di strateginya di workshop Super Trader. Oke, and then kita mau bahas yang Saratoga. Saratoga ini impas sebenarnya, kita hijaunya tapi tipis doang, 0,7 sampai 2,9% doang. Dan aku mau ajarin kalian cara jualan tuh gimana sih sebenarnya. Oke, Saratoga beberapa hari yang lalu dia ada breakout pattern ini. Nah, ada satu pattern. Oh, apakah ini cup handle? Karena dia bekas turun, aku nggak namain dia cup handle. Tapi ini tanda sebenarnya balikan arah naik, tapi dia nggak kuat. Nah, perhatikan di sini. Dia sempat breakout, terus kemudian dia nggak kuat, kena MA 200
di sini MA 200 strong banget, nggak kuat dan balik arah turun ya. Nah, di sini kita baru BEP. BEP itu artinya ya cuan tipis 0% sampai 2%-an dan kita jual. Jadi nggak harus nunggu rugi sebenarnya kalau udah lihat pembalikan arah tren gitu. Oke, terus Excel gimana? Ini ada yang nanya, Julianto Ferry. Excel ini coba kalian lihat patternnya. Pattern Excel ini ada menariknya di sini nih. Sebenarnya dia sideways di atas di sini dengan volume transaksi yang turun itu wajar. Tapi aku lebih suka kalau sidewaysnya patternnya nggak kayak gini. Aku lebih suka jika sidewaysnya dia, aku gambar di atasnya aja ya. Patternnya tuh begini. Nah, jadi sidewaysnya lebih kayak gini nih, turun dulu, di atasnya turun, ini horizontal. Artinya apa? Artinya kalau patternnya kayak gini nih konvergen sama volumenya. Jadi harga turun, volume turun, atau kayak gini, aku turunin dikit, sebentar, ya, atau kayak gini nih. Nah begini, nah ini oke. Tapi kalau kayak gini, harganya naik, volumenya kecil, ini sebenarnya divergen, naiknya agak nggak kuat gitu. Oke, terus aku mau bahas saham yang lainnya. Aku ajarin kalian when to sell, when to exit. Kan banyak orang maunya rekomendasi beli doang, nggak ngerti tuh kapan harus jualan, kapan harus keluar. Nah, kenapa aku review ini sekali lagi buat kalian yang baru masuk, karena aku lihat tadi di awal cuma 1000-an orang, nih hampir 2000-an orang. Karena banyak yang nggak tahu cara jualan dan nggak tahu bahwa IHSG itu bakalan bisa terkoreksi dalam seminggu sampai 2 minggu ke depan. Oke. Hari ini banyak jualan bukan karena kita panic selling, enggak ya, tapi karena kita justru mengamankan cuan dulu. Banyak yang masih hijau. Ada juga kok yang kena cut loss. Oke, mari kita lihat Mayora. Oke ya. Nah, Mayora kemarin analisisnya kan kayak gini nih. Ini sebenarnya mirip kayak ACS, tapi timingnya aja nih sebenarnya pas IHSG mau turun. Jadi dia nggak kuat gitu. Mayora beberapa hari kemarin sempat mau breakout dari 2450, terus gagal breakout. Jadi ya anyway, kita sempat rekom di area-area ini pas hijau ini. Jadi ini turun, kita jual rugi tipis BEP. Terus kita lihat SMGR kenapa cut loss. Jadi tadi udah profit taking, sekarang cut loss. Sebenarnya ya SMGR ini dekat area support. Kalau kalian nggak jual pun nggak masalah. Nah, ini aku mau kasih contoh kalian tentang mathematical stop loss. Ada technical stop loss, ada mathematical stop loss. Jangka menengahnya tuh SMGR udah minus 6,8%. Dan kita ngelihat kalau misalkan breakdown di sini ya lumayan signifikan dampaknya. Jadi kita antisipasi supaya persentasenya nggak begitu besar. Stop loss secara mathematical artinya stop loss dengan memperhatikan percentage gitu loh. Ngelewatin sekian persen, kita mau batasi resiko. SMGR di sini, ini kalau breakdown dari 6050, ini harus disiplin ya untuk batasi resiko. Selama di atas 6050, kalau belum ini jual nggak apa-apa. Kalbe Pharma banyak yang nanya, Hevenerico, Kalbe Pharma sih analisis aku masih sama, nggak ada bedanya. Kalbe Pharma hari ini transaksinya tuh memang gila tinggi banget sih. Kalbe Pharma buat jangka menengah panjang, buat investing, aku masih sama ngelihat secara loh kok indikatornya tak hapus. Aku masih sama ngelihat secara monthly-nya tuh tarikan garis aku ini masih belum berubah. Dan ya sabar-sabar aja kalau monthly. Cuman Kalbe Pharma ini ya banyak sideways-nya. Kalau nggak cocok investasi jangka panjang ya jangan beli Kalbe Pharma buat long term investing. Kalau kamu pengennya buat trading jangka pendek, dia zigzag banget. Kalbe Pharma ini supportnya di 15.555, di atas itu nggak apa-apa.
Terus hari ini tadi volume transaksi besar, ini banyak buangan atau banyak yang beli. Oke, kita lihat dari jam 9 pagi tanggal 17 tuh hari ini di sini. Nah, ini perhatikan banyak hijau tinggi atau merah tinggi. Di jam 2.15 ini hijau tingginya lumayan. Terus bantingannya tuh buangannya lumayan gede di 15.30. Jadi sebenarnya di sini bisa dilihat angkanya sih. Let me check volume. Ya, ini 43K. Kita lihat ya. Ini coba perhatikan di kiri atas di sini nih. 28,978 ya kan? Terus di sini 15.821. Nah, di sini ini kecil-kecil, sebenarnya ini imbang. Oke. Oke, sebentar ya. Aku lagi minta tim aku cek ini net buy atau sell berapa. Kalian kalau ada yang bisa bantu lihat, kasih lihat juga, bisa dilihat net buy sell-nya berapa di akhir hari. Boleh juga ngelihat pakai cara itu. Oke, terus kemudian aku mau review juga saham Pegas. Banyak banget yang nanyain Pegas hari ini. Pegas gimana? Pegas di mana? Pegas gimana? Pegas sendiri di M-Trade ini masih ada ya. Jadi masih BEP 0 sampai min 2,5%. Jadi sebenarnya tergantung kalian posisinya beli di mana. Jadi masih BEP di sini-sini. Pattern inverse head and shoulders-nya dia itu sebenarnya hari ini nggak jadi confirm. Ya, jadi failed sebenarnya hari ini. Cuman kita masih lihat besok gimana. Ya, jadi kalau Pegas besok nggak ada pantulan, kita bisa exit juga gitu buat Pegas. Jadi ngaruh juga nih ke sektor yang lain, sektor komoditas dan lain-lain, meskipun sebenarnya yang aku antisipasi itu sektor perbankan. MBMA kabarnya gimana? MBMA masih cakep. Yang jangka pendek aja nih profit taking, dan M-Trade kayaknya udah review profit taking, makanya M-Trade itu dipakai buat nemenin kalian trading ya, jangan jadiin dukun saham. Nah, ini udah 15 Januari, ini udah review sell buat MBMA-nya. Jadi kenapa? Karena simply jangka pendek trennya dia sudah berakhir. Ini diajari di workshop super trader juga. Selain ngelihat jangka pendek daily, kita juga ajarin lihat intraday-nya gitu ya. Oke, terus anyway, jangka menengah kita masih ngehold, masih cakep sampai hari ini. Ayah, mau nanya obat batuk apa yang bisa sembuh batuknya tanpa balik lagi? Aku udah minum antibiotik, Cefixim dan lain-lain, tapi balik lagi. Sembuh sih, balik lagi. Oke, Avian gimana? Avian gimana? Aviannya masih oke-oke aja. M-Trade sih masih ngehold, tapi modal tanggal 12 Januari kemarin. Ibu dan anak gak mempan. Apa ya? PGEO, banyak yang nanya PGEO. Tolak angin. PGEO-nya masih normal-normal aja di atas 1170. Kalian punya atau baru mau beli sih? Kalau baru mau beli kayaknya wait and see dulu deh, jangan dulu. Kalau udah punya ya siap profit taking sekitaran dekat 1300. Oh, kohistan, kayaknya alergi sih. Terus aku mau review bentar. Oh, GDP China. Ini ada pengumuman loh. Dari China, GDP-nya naik 5,2% secara tahunan. Lebih cepat dari sebelumnya naik, tapi sedikit di bawah perkiraan. Jadi semua tuh sebenarnya kita ngelihatnya dari konsensus ya. Kalau dibandingin konsensus, di bawah konsensus sebenarnya tetap dianggap kurang bagus. Jadi ini China di 5,2%, dan kita lagi menunggu-nunggu secara makro tuh bukan cuman The Fed yang kita nanti, tapi dari China
Kita nunggu mereka keluarin stimulus. Mereka mau keluarin stimulus gede, obligasi di China. Dan kalau stimulus itu dikeluarkan, maka jumlah uang beredar jadi semakin banyak dan ekonomi juga semakin panas. Ekonomi semakin gerak, impor batu bara dan komoditas lain dari Indonesia tuh semakin bagus. Hilirisasi dari Indonesia ini jalan banget. Jadi program pemerintahan Presiden Jokowi itu jalan banget ya hilirisasinya. Sehingga ekspor dari Indonesia tuh bukan cuma bahan mentah nikel atau bahan mentah batu bara lainnya, tapi juga udah mulai beberapa barang mungkin setengah jadi gitu. Suku bunga BI ditahan di 6% dan itu udah expected, jadi market nggak merespon yang sampai gimana positif juga enggak. Market lebih ngerespon ke US 10 years bond yield sebenarnya. Oke, terus cuan bahas sampai kapan ARB. Sampai sak bosannya dia. Cuan bisa turun terus sampai 7.000. Perkiraanku sampai di situ. Kenapa? Simpel aja. Kita kan ngukur dari turunnya Brent dan kawan-kawan. Brent itu sempat turun sampai sekitaran 40% dan buat aku analisis kami, kita memperkirakan dia punya distribusi belum selesai Brent ini. Jadi dia bakalan sideways dulu. Ya, dia bisa turun lagi. Semoga dia distribusinya cantik. Kalau dia distribusinya cantik bakalan kayak AMMN gini. Jadi nggak akan sampai langsung dibanting. Tapi AMMN aku nggak bisa bilang AMMN tuh aman gitu. Jadi aku nggak bisa bilang AMMN aman gitu. Lapi Fed. Ya, jadi ini tanda distribusi juga. Coba lihat brandnya. Brand di sini. Ini dari orang-orang yang IPO aku udah ulang berkali-kali sampai di harga sekarang ini mereka masih untung 300-400% dan mereka masih punya banyak barang untuk dibuang. Nah, demikian pula dengan cuan. Cuan ini kan baru turun 2 hari toh. Nah, ini bisa turun sampai sejauh mana? Oke, ini aku ukur dari atas sampai sekarang. Ini tuh baru turun sekitaran 20%. Jadi kalau 40% di mana dong? 40% di sini nih, sekitaran 8.000. Dan kita mengukur cuan ini dari awal dia IPO sampai level tertingginya atau sampai level hari ini aja deh. Ini udah naik berapa? Nah, ini jauh lebih gila daripada Brent. Ini naiknya sekitaran 5.000%. Jadi logikanya tuh simple aja sebenarnya. Bantingannya bakalan lebih kejam daripada Brent. Kalau Brent 40% dia mantul naik, dia bisa turun sampai, sorry ya, aku bukannya bar fear, ini cuman analisis teknikal aja. Benar salah ya nanti market yang menentukan. Kalau market maker lagi baik hati mungkin ditarik naik ya anyway that's good for you, buat kamu keluar, jangan malah masuk lagi gitu loh ya. Jadi bahkan bisa sampai 3.600 itu bukan dalam waktu sehari 2 hari sih, kemungkinan sampai Februari nanti. Jadi turun sampai level 8.000-an ini bisa naik dikit. Kayak Brand, kayak BRPT, kayak kawan-kawannya bisa naik dikit dan abis itu dia bisa turun lagi. Bulan Februari bisa sampai mungkin 4.000, 3.600. Ya maafkan saya kalau saya kasih analisisnya kayak gini. Kalau saya salah, ya that's good for you. Kalau saya benar, that's good for you. Oke. Indofood gimana kabarnya? Ada yang nanya Indofood, tapi sebentar. Ada kabar bagus dari perbankan Indonesia. Kinerja perbankan Indonesia ini mendominasi ASEAN. Perbankan ASEAN menguat 4,6%, didorong oleh Indonesia 6,1% dan Malaysia 3,7%. Jadi thanks buat ekonomi Indonesia yang kuat dan masyarakat Indonesia yang belanjanya tuh kuat. 50-60% GDP Indonesia didorong oleh belanja dalam negeri. Thailand dan Singapura itu tertinggal dari yang lain ya di ASEAN, dan suku bunga tuh udah mencapai puncak dan masuk siklus penurunan. Penurunan suku bunga ini mendorong penguatan di perbankan, sektor perbankan sebenarnya. Nah, pemotongan suku bunga bisa mendorong perluasan NIM, stimulus permintaan pinjaman dan peningkatan kualitas aset. Jadi intinya perbankan di Indonesia masih bagus. Saat ini turun di Januari Februari itu turun untuk naik lagi. Jangan buru-buru masuk sekarang, kamu masih bisa dapat diskon di Januari atau Februari. Marketing sales properti, beberapa marketing sales penjualan properti di 2023 ada yang bagus, ada yang nggak capai target. Tapi kita ngelihatnya 2024 akan jauh lebih bagus karena ada insentif PPN di Januari sampai dengan pertengahan tahun itu
lumayan besar. Dan habis itu dari pertengahan tahun sampai akhir tahun 2024 itu juga masih ada insentif meskipun nggak sebesar di semester 1 2024. Kita ngelihatnya properti di 2024 bakalan masih bagus. Jadi kalau kamu incer buat long term investing, properti termasuk salah satu yang menarik. Tapi sekali lagi buat trading be very careful, beberapa hari ini bakalan banyak yang turun, banyak saham turun termasuk saham properti. Oke, terus BBYB udah dibahas, Unilever udah dibahas. Love Tonight One bilang tetapkan take profit dan stop loss, tetap lakukan berulang-ulang, jangan banyak mikir, maksudnya jangan pakai perasaan kali ya. Ada satu hal yang banyak dilupakan trader dan investor, money management. Semakin ke belakang, aku semakin melihat money management atau desain portfolio itu sangat penting sekali. Di Mvest tuh ada satu materi desain portfolio, itu sangat penting banget. Nanti kalau ada Mvest Gathering, aku akan ulas untuk desain portfolionya. Dan hari Sabtu ini ada Mvest Start, hari Senin ada Mvest Start, hari Senin kita akan redesign untuk saham-saham stock universe atau indeksnya Mvest. Jadi Mvest tuh punya indeks saham sendiri, isinya sekitaran 20 atau 30-an saham gitu. Dan nanti hari Senin kita akan review ulang, kita akan ganti gitu. Jadi ada beberapa saham yang kita akan ganti, buat yang udah naik tinggi kita ganti sahamnya, atau mungkin yang belum naik tapi nggak terlalu cepat geraknya kita juga akan ganti. Oke, terus bicara tentang money management, bentar, ini ada yang ngomong serangan hoti, aku jadi ke distract. Bicara tentang money management itu sangat penting sekali. Nanti aku lagi bikin Fast Trading Academy. Aku lagi bikin satu materi yang aku namakan Portfolio Pinnacle. Jadi di dalam Portfolio Pinnacle ini ada 3 piramid. Piramid aset alokasi, piramid investasi, dan piramid trading, itu semuanya money management. Oke, terus ini ada yang nanya, tolong bagi juga di grup alumni Mvest. Iya dong, nanti alumni Mvest kita akan kasih tahu juga. Oke. GoTo, SMDR, MDKA. GoTo tadi udah, SMDR boleh deh aku bahas. Sabtu ada Mvest Start, buat yang udah pernah ikut, belum pernah ikut, yuk belajar lagi yuk, refresh yuk. SMDR-nya udah naik tinggi banget ya. Jadi anyway, wait and see dulu, jangan masuk di sini, apalagi IHSG-nya mau turun. Terus kemudian UNTR, gimana kabarnya UNTR? UNTR ini patternnya sebenarnya cakep, inverse head and shoulders, tapi dia juga bakalan ada terdampak koreksi sekitaran 23.500-an. Terus INDF besok masih ada watchlist loh, market kayak gini masih ada watchlist, tapi mungkin 1-2 saham aja, dan kita cenderung bermain bertahan. Jadi di Mtrade besok di morning briefing masih ada watchlist. Indofood-nya lagi sideways aja di bawah, nggak ada yang menarik di sini. BRPT top distribusi hari ini, apa yang bilang, tapi sahamnya kok tadi mantul. Ya nggak tahu, nggak usah dipertanyakan. Berarti pantulannya sifatnya sementara aja. Oke, kita ketemu di morning briefing Mtrade besok jam 8 pagi, 8.15, dan jangan lupa, penting banget Sabtu kamu mesti nonton Mvest Start jam 10 pagi, daftarnya di mvest.id/start, pakai kode promo VST20, dan bagiin ke teman-temanmu yang baru belajar saham. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, dan hari Senin nanti kita akan rombak portfolio atau indeks Mvest. Alumni juga kita akan undang Senin atau Selasa deh. Oke, thank you. Dah.